أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jamaah salat maghrib dan isya serta para mahasiswa Setiba Makassar yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ke-12 dari bulan yang mulia, bulan Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2022, kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kegiatan rutin kita taklim setiap malam Rabu. Walaupun pada malam hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita mendengarkan dari ustadz kita, dari guru kita, ayahanda kita, murabbi kita, Ustadzun al-Fadhil Muhammad Yusran hafizahullahu taala. Beliau hari ini berhalangan. Selain beliau capek, lelah seharian menguji mahasiswa semester 8 ujian skripsi, juga karena keluarga beliau, istri beliau Ummu Abdillah sedang berada di rumah sakit. Kita doakan, ya sudah berapa hari beliau bolak-balik rumah sakit. Kita doakan semoga ibunda Ummu Abdillah segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan semoga keluarga juga diberikan kesabaran dalam menjalani musibah yang Allah berikan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanggil nanti meminum dari telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang minum darinya walaupun satu kali tegukan, lam yazma ba'dahu abada, maka tidak akan pernah kehausan lagi setelahnya selama-lamanya. Ini yang kita harapkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat tentu sangat baik dan sangat menarik, walaupun pematerinya mungkin kurang menarik, ya, apalagi didadak. Ya, saya diberitahu jam 5 sore tadi, ya. Itu pun pekerjaan kantor belum selesai karena kami harus menginput nilai mahasiswa semester 8, besok mau yudisium untuk menentukan siapa 10 yudisium terbaik ikhwah, 10 yudisium terbaik akhwat, dan 10 yudisium terbaik gabungan ikhwah dan akhwat. Alhamdulillah, para kawan-kawan dan teman-teman di Akademik Setiba Makassar masih berjibaku di kantor sekarang ini menyelesaikan tugas itu. Mohon doanya semoga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik sehingga besok bisa terlaksana. Jadi tadi ditanya apa judulnya, saya juga bingung, panitia juga bingung, ya. Akhirnya dia mengatakan ini kita menjelang 17 Agustus, kita angkat saja materi terkait dengan kemerdekaan, tapi kita angkat kemerdekaan yang hakiki. Tentu kita ketahui bersama bahwasanya nikmatul hurriyah wa nikmatul istiqlal adalah min ni'amillahil azimah. Di antara nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung adalah adanya kebebasan, adanya kemerdekaan. Bahkan di dalam Islam, al-hurriyah itu sangat dijunjung tinggi, memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Islam. Sampai-sampai masalah perbudakan, lawan daripada al-hur kan ar-raqiq atau al-abid. Lawan daripada al-hurriyah adalah al-ubudiyah, terhambakan atau tertekan dan terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa pun. Semuanya dikendalikan. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dan kemerdekaan.
walaupun pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, ada hududnya, ada batasan-batasannya. Dari mana kita tahu bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya al-hurriyah wal istiqlaliyah, menjunjung tinggi yang namanya kemerdekaan dan kebebasan? Kita lihat di dalam syariat-syariat Islam, banyak ajaran-ajarannya yang menganjurkan kita membebaskan budak. Ini kan salah satu tujuan Islam datang adalah untuk menghilangkan dan membebaskan perbudakan. Di mana dahulu manusia itu bisa diperjualbelikan, diperdagangkan, apatah lagi wanita. Apatah lagi sebelum Islam, ya, di latar belakang masalah yang diangkat. Ya, disebutkan bahwasanya wanita di masa Romawi itu dianggap bukan manusia. Ya, dianggap dia seperti makhluk yang memiliki 4 karakter buruk dari binatang. Ini wanita. Islam datang mengangkat derajat wanita ini dan menyetarakannya dengan laki-laki dalam masalah-masalah secara umum. Ya, walaupun tetap ada beberapa hal yang berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Ya, laki dan perempuan itu tidak sama, tapi pada hal-hal tertentu dia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita lihat bahwasanya dalam Islam begitu banyak syariatnya menganjurkan untuk selalu membebaskan budak. Orang yang bersumpah atau bernazar lalu tidak bisa menjalankan sumpahnya, tidak bisa melaksanakan nazarnya, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya ada pilihan. It'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Orang yang tidak bisa menjalankan nazarnya, menunaikan sumpahnya, maka pilih salah satu dari 3. Kasih makan 10 orang miskin, atau kasih pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan budak. Nanti kalau ketiga ini tidak dapat dilakukan, baru pilih puasa. Jangan langsung puasa. Ya, sebagian orang langsung puasa. Ini tidak benar. Lakukan dulu 3 hal ini. Ya, maksudnya pilihan, tidak mesti 3-3-nya. Pilihan terserah. Ini namanya wajib mukhayyar. Yang belajar usul fikih, ini ada istilah wajibun mukhayyar. Wajib tapi pilihan. Dipilih salah satu dari 3. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ini konsekuensi dari orang yang tidak menjalankan nazarnya. Dan juga sebenarnya orang yang bernazar ini adalah orang kikir. Orang yang sering bersumpah juga jangan selalu diikuti. Wala tuti' kulla hallafin mahin, dalam surah Al-Qalam. Ya, jangan mengikuti orang yang selalu banyak bersumpah. Orang yang sering bersumpah itu biasanya banyak dustanya. Ya, karena untuk dipercayai dia harus banyak bersumpah. Dan juga sama dengan orang bernazar. Orang bernazar itu rata-rata orang kere atau miskin. Ya, nanti dia mau menyumbang atau nanti dia mau melakukan kebaikan kalau dia sudah mendapatkan tujuannya. Dia sudah mendapatkan keinginannya, baru mau melakukan kebaikan. Dan juga hati-hati dengan nazarnya istri. Ya, yang sudah beristri, hati-hati dengan nazarnya istri. Apalagi kalau nazarnya dia bilang, wahai suamiku, kalau Anda bisa menghafal Al-Quran 30 juz lancar dalam 2 tahun, saya izinkan Anda menikah lagi. Itu nazarnya. Hati-hati. Ya. Karena kapan kita sudah selesai menyelesaikan hafalan 2 tahun, kita datang dengan baik-baik, tes hafalan saya lancar. Besoknya dia puasa. Ya, kenapa? Tidak bisa menjalankan nazarnya. Jadi dia puasa saja. Jadi hati-hati. Kemudian dalam syariat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang membunuh tidak sengaja atau khata'. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan khata'a. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Siapa yang membunuh dengan tidak sengaja, maka hukumannya adalah tahrir raqabah, membebaskan budak. Di ayat yang lain tentang zihar dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim
thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Orang yang menzihar istrinya, mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, Anda seperti ibu saya dalam hal menggauli. Ya, artinya kalau saya menggauli Anda, istri saya, itu sama dengan menggauli ibu saya. Ini namanya zihar. Sebelum Islam, ini salah satu dari cabang talak, cerai. Tapi dalam Islam ini berbeda. Maka orang yang mengatakan seperti ini kepada istrinya, dia tidak boleh menyentuhnya sampai dia membebaskan budak. Min qabli an yatamassa, menyentuh. Dan menyentuh di sini bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan yang luar biasa. Saking luar biasanya sulit digambarkan, tapi bisa dilaksanakan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hukum syariat yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Satu lagi, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Hukumannya juga adalah membebaskan budak. Dari semua dan yang lainnya juga tentunya mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu datang untuk membuat kemerdekaan. Untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Karena nikmat hurriyah, nikmat yang paling besar yang kita miliki setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat merdeka. Makanya dalam hukum-hukum perbudakan, nama-nama budak itu sendiri kan dalam Islam cukup banyak. Ada yang namanya al-mukatabah, ada yang namanya al-qirn, ada yang namanya ummul walad. Ya. Al-mukatabah itu adalah seorang budak yang mau membeli dirinya sendiri. Ya, saking berharganya dan pentingnya yang namanya kebebasan, sampai budak itu mau membeli dirinya. Kenapa? Karena budak itu tidak memiliki apa-apa. Nafsuhu wa maluhu wa kullu ma indahu li sayyidihi. Semua yang dimiliki, bahkan nyawanya pun adalah milik majikannya. Dan dia tidak punya harta, kepemilikan harta tidak ada. Semua apa yang dimiliki adalah milik majikannya. Maka keinginan dan cita-cita tertinggi seorang budak adalah merdeka. Makanya ada istilah mukatabah. Kalau selama ini dia dibekerjakan, seandainya dalam sehari semalam itu 25 jam, dia bekerja 25 jam tanpa digaji. Itu namanya budak. Makanya dia berani, kalau dilihat dia punya kemampuan dan seterusnya, dia akan datang bertanya kepada majikannya, wahai majikanku, berapa harga saya? 500 juta. Taib, saya mau membeli diri saya 500 juta cicil. Setiap bulan saya bayar sekian puluh juta. Ya, biarkan saya jadi merdeka dan saya akan bayar. Karena ini yang diinginkan. Ada namanya juga ummul walad. Ummul walad itu adalah seorang wanita yang menjadi budak, yang digauli oleh majikannya dan hamil serta melahirkan. Nah, kalau budaknya melahirkan, tentu anaknya adalah merdeka. Dan inilah tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, dalam hadis Jibril. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Bagaimana bisa melahirkan majikannya? Adalah seorang laki-laki muslim merdeka punya budak wanita perempuan yang dia gauli, hamil lalu melahirkan. Anaknya adalah orang merdeka. Ibunya tetap seorang budak. Ya, ibunya tetap budak, anaknya merdeka karena dia ikut bapaknya. Bapaknya orang merdeka. Beda kalau seorang laki-laki merdeka menikah dengan budak merdeka, seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang wanita budak orang lain, kapan dia punya anak, maka anaknya juga ikut budak. Makanya dalam Islam tidak boleh seorang laki-laki merdeka menikah dengan wanita budak. Kecuali liman khasyal anata minkum. Ya. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Tidak boleh kecuali kalau memang sudah tidak bisa dan khasyal anata dan takut terjerumus kepada perzinahan, baru boleh seorang laki-laki merdeka menikah dengan wanita budak. Kenapa dilarang? Karena anak yang lahir darinya nanti dia mengikut kepada ibunya, jadi budak lagi. Berarti memperbanyak budak, sementara Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Nah tadi jika seorang lelaki merdeka memiliki budak, dia gauli, hamil lalu kemudian melahirkan,
maka status wanita budak ini berubah menjadi ummul walad. Ummul walad, kapan majikannya meninggal otomatis merdeka. Ya, tanpa dimerdekakan, dia otomatis merdeka kapan majikannya meninggal. Ini disebut dengan ummul walad. Ini perbahasan tentang budak, sebagian mahasiswa tidak mau belajar. Ya, bahkan waktu kami kuliah di Madinah, banyak mahasiswa tidak mau pelajari. Buat apa belajar budak? Sudah tidak ada budak zaman sekarang. Tapi kita gambarkan tadi bahwasanya Islam itu menginginkan kemerdekaan. Islam itu menjunjung tinggi yang namanya al-hurriyah dan memerangi yang namanya perbudakan. Ini dulu. Jadi dalam Islam bahwasanya kemerdekaan dan kebebasan adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi dan dia merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian kemerdekaan yang bagaimana yang kita harapkan? Kita Indonesia, alhamdulillah, kita telah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Bila dibandingkan di zaman kakek nenek moyang kita dahulu, dijajah oleh para penjajah. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 dideklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 2022 berarti sudah berapa tahun itu? 70 ya? Bukan nasional ini ya. 17 Agustus nanti ini sudah tahun keberapa Indonesia merdeka? 70? 77? 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, apakah kita sudah merdeka betul atau tidak tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau melihat bahwasanya kita sudah tidak dijajah sebagaimana dahulu, ya kita sudah merdeka, alhamdulillah. Tetapi penjajahan yang sifatnya pemikiran, kemudian ideologi, ekonomi, dan yang lainnya sepertinya perlu untuk kita bincangkan lagi. Apakah betul-betul kita merdeka atau tidak? Tapi secara fisik, alhamdulillah. Dan ini salah satu nikmat yang harus disyukuri. Ya, walaupun dengan banyaknya masalah, tapi ini salah satu nikmat yang harus disyukuri. Semoga dengan mensyukuri nikmat ini, Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Dan hasil dari perjuangan orang-orang kita dahulu yang tidak pernah lepas, ya, perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu itu tidak lepas dari agama. Karena mustahil sebenarnya orang Indonesia mau merdeka dengan fasilitas dan persenjataan yang terbatas. Itu mustahil secara hitungan ekonomi dan hitung-hitungan militer, itu tidak mungkin menang. Senjata organik melawan bambu yang diruncing, yang biasa disebut dengan bambu runcing. Tetapi ada sesuatu yang ada dalam diri-diri para mujahidin yang mereka miliki, yang harus kita juga miliki saat-saat ini. Dan seandainya, wallahu alam, ya, yang kita pelajari dan kita dapatkan, para mujahidin, para pejuang-pejuang kita dahulu, terlepas apapun agamanya, tetapi dalam agama kita dan para mujahidin dan para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia ini, yang tertanam dalam dirinya adalah ini jihad fisabilillah. Kalau hitung-hitungan materi dan hitungan militernya mustahil untuk menang dengan bambu runcing. Tetapi mereka mengatakan, ya, atau memiliki keyakinan, ish kariman au mut syahidan. Makanya ada Pangeran Diponegoro, ada ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, tapi ada juga ayam jantan dari kampus, ya. Yang penting jangan jadi ayam kampus. Kemudian banyak pejuang-pejuang yang lainnya dari Maluku, dari yang lainnya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang sangat dijunjung tinggi. Mari lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW di Mekah. Tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya kalau tidak memiliki kemerdekaan. Tidak memiliki negara untuk melakukan syariat. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah. Salat terhalangi. Bahkan oleh orang-orang yang menjadi atau masih ada ikatan keluarga, bahkan bukan keluarga biasa, keluarga dekat, paman, omnya sendiri. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ini bukan orang lain. Ini semuanya keluarga dekat Rasulullah SAW, bukan orang lain.
Bahkan sampai harus keluar dan terusir dari kampung halamannya yang mulai dari hidup, dari kecil, dari lahir sampai berusia 53 tahun, baru akhirnya harus keluar dari Mekah dan menuju Madinah, meninggalkan kota yang paling dicintainya. Makanya ketika beliau sudah melewati perbatasan Makkah, beliau berbalik menghadap ke arah ke arah Makkah dan mengatakan, ya Makkah, wahai Makkah, demi Allah, Allah tahu bahwasanya engkau adalah tempat yang paling saya cintai. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya bukan kaumku yang mengusirku dari Makkah ini, maka saya tidak akan pernah keluar dari Makkah. Betapa pentingnya memiliki negara yang di dalamnya kita memiliki kebebasan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenikmatan atau kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita memiliki kebebasan beribadah kepada Allah. Itu kata kuncinya sebenarnya. Dan inti dari kalimat apa itu kemerdekaan hakiki adalah ketika kita memiliki kebebasan melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada was-was, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran mau ditangkap ini dan seterusnya, tanpa ada rasa khawatir dianggap teroris, dianggap radikal. Kenapa? Karena kita ingin melakukan ibadah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai yang diinginkannya, dan tidak ada rasa khawas-was. Kita ingin mengumandangkan azan dan tidak ada rasa was-was. Kita ingin wanita-wanita kita menjalankan syariat hijab, menutup auratnya sebagaimana mestinya, tanpa harus diintimidasi, tanpa harus dicurigai, tanpa harus dikucilkan. Kita menginginkan para laki-laki memiliki penampilan yang syar'i, pakaiannya, jenggotnya dan seterusnya, tanpa harus dibilangi ini terlalu ekstrim, ini terlalu radikal dan seterusnya. Kita menginginkan kemerdekaan, kebebasan beribadah sesuai pada Undang-Undang Dasar 45 atau Piagam Jakarta yang memberikan isyarat bahwasanya umat Islam berhak dan memiliki kebebasan menjalankan syariatnya. Kita tidak mau syariat hijab, syariat jenggot, syariat ini dipermasalahkan. Syariat hijab dipisah antara laki dan perempuan dalam momen-momen yang memang harusnya dipisah seperti pernikahan dan seterusnya. Ini kebebasan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah, walaupun tidak semuanya, tapi alhamdulillah kita mendapatkan itu. Termasuk kebebasan menjalankan syariat yang lain. Ya, syariat poligami misalnya. Ya. Kita mau semua yang ingin melakukan syariat Allah yang memang betul-betul mau melaksanakannya bisa melakukan tanpa harus ada yang menghalang-halanginya selama memang layak, selama memang pantas. Tapi jangan juga berharap mau, apalagi sampai mengatakan kita ini bagaikan matahari dan matahari bisa menyinari berapa planet, sementara di rumahnya lampunya sudah mau mati tidak ada ganti-ganti. Kita ingin menjalankan kebebasan menjalankan syariat tanpa khawatir dan was-was, ya, sembunyi-sembunyi akhirnya. Inilah kebebasan yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya membina dan memiliki jiwa yang merdeka? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita sudah tahu betapa pentingnya kemerdekaan. Kita mengetahui makna hakiki dari kemerdekaan adalah bebas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekhawatiran. Kalau istilah para ulama kita adalah sebagaimana utusan-utusan Rasulullah SAW kalau diutus dan ditanya oleh para musuh-musuhnya atau pembesar-pembesar negara yang diutus kepadanya, untuk apa kalian datang kepada kami? Kenapa kalian mau datang menyerang kami dan memerangi kami? Selalu jawabannya adalah kami diutus dan tujuan kami bukan untuk mengambil dunia kalian, untuk menjatuhkan wibawa kalian. Mau jadi raja tetaplah jadi raja. Tapi tujuan kami adalah membebaskan tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan kami adalah membebaskan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Tuhannya manusia. Tahrirul ibad
Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ini tujuan dan inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Dan inilah kemerdekaan dan kebebasan yang hakiki. Ketika seseorang itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari sembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini memiliki jiwa merdeka yang hakiki, prinsip yang merdeka hakiki? Mari kita amalkan surah Al-Ikhlas. Jadikan surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang yang merdeka. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Kalau Anda betul-betul adalah orang yang merdeka, dan negara kita betul-betul adalah negara yang merdeka, adalah ketika berani mengatakan Tuhan kami hanya satu. Ketika berani mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Apa artinya Esa? Satu. Ketika berani mengatakan bahwasanya kita adalah memiliki dasar yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Ini sila pertama kita. Makanya alhamdulillah para pejuang kita yang menyusun Pancasila ini, alhamdulillah tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ya. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tinggal bagaimana kita menjelaskan yang makna yang hakiki. Maka Qul huwallahu ahad, ini prinsip yang harus kita miliki. Kalau masih ada yang malu-malu mengatakan ana muslim, malu-malu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah di hadapan khalayak manusia, berarti dia belum merdeka. Berarti dia belum merdeka. Karena masih ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah negara kita ini Masya Allah, orang yang pernah hidup di beberapa negara, itulah yang bisa membandingkan negaranya dengan negara lain. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu kita bahas tentang mana negara kita sebenarnya yang asli. Supaya dalam mencintai negara itu tidak salah juga. Kita itu negaranya di mana? Mungkin bisa kita gambarkan sedikit. Sebagian dosen-dosen kita di STIBA adalah lulusan Timur Tengah. Kalau tidak lulusan Timur Tengah asli, maksudnya memang dari sana, ada lulusan LIPIA Jakarta yang juga diajar oleh satid atau dosen-dosen masyayikh dari Timur Tengah. Ya, kami pribadi dari LIPIA, kemudian dari Madinah. Ustadz kita, Ustadz Yusran juga dari Madinah, Ustadz Ahmad Hanafi dari Madinah. Dan boleh dikata 80% atau mungkin 90% dosen antum di STIBA adalah alumni Timur Tengah. Madinah, Riyadh, Sudan, Mesir sedikit, ya, ada beberapa. Kemudian Pakistan, Afghanistan, ya Pakistan, dan mudah-mudahan ada nanti dari Turki juga. Nah, ikhwah dan para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pernah hidup di negara lain itu bisa membandingkan antara negara kita dengan negara lain. Memang Arab Saudi secara umum, Makkah dan Madinah secara khusus adalah tempat yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh seluruh umat manusia dan seluruhnya. Tetapi al-wad'ul an, keadaan sekarang itu saat ini terkadang kita mengatakan Indonesia lebih baik. Ya, ini saya tidak perlu terlalu tafsil, tetapi cukuplah kata itu kita mengatakan terkadang keadaan sekarang ini Indonesia jauh lebih baik. Kita terus terang tidak bisa kumpul-kumpul taklim seperti ini kecuali kepada orang-orang yang memang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk membawakan kajian. Alhamdulillah kita di Indonesia selama tidak melanggar dasar-dasar Undang-Undang Dasar 45, tidak melanggar asas Pancasila dan seterusnya, insya Allah kita bisa jalan. Apalagi kalau yang kita angkat adalah Al-Quran, yang kita angkat adalah pembangunan masjid, yang kita angkat adalah masalah ibadah, ya, secara umum ini ya. Walaupun seharusnya semuanya, Islam kan komprehensif, tidak hanya membahas masalah ibadah mahdhah, ibadah dalam masjid. Islam itu ada politiknya, makanya di pelajaran kita ada namanya siyasah syar'iyyah. Islam itu ada iktisad al-islaminya, ada masalah ekonominya. Islam itu ada askarinya. Ya, Islam itu ada hubungan internasionalnya. Islam itu ada ini dan seterusnya, semuanya komprehensif. Walaupun saat ini mungkin sebagian masalah-masalah itu sangat sensitif untuk dibahas.
Nah ini kalau kita belum berani dan tidak ada keberanian, atau masih lebih besar kekhawatiran dan ketakutan kita membahas beberapa syariat Islam, berarti kita belum merdeka. Belum bisa mengatakan kul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa, yang hukumnya lah yang harus dilaksanakan, yang tidak ada hukum lebih baik daripada hukumnya. Kalau kita belum berani dan tidak sanggup mengatakan itu, kita belum merdeka yang sebenarnya. Dan silah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Yang kedua, Allahus Samad, As-Samadiyah. Prinsip yang kedua atau jiwa yang kedua yang harus kita miliki adalah ketergantungan hanya kepada Allah, tidak tergantung kepada makhluk. Siapa yang menggantungkan harapannya kepada makhluk, siap-siap kecewa. Ya, sekali lagi, siapa yang menggantungkan harapannya, apapun itu, sekecil atau sebesar apapun harapan itu, ketika digantungkan kepada manusia, tergantung pada makhluk, siap-siap kecewa. Tetapi kalau menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, karena dialah Allahus Samad, maka insya Allah antum tidak akan pernah kecewa. Antum tidak dapatkan apa yang antum harapkan di dunia ini, antum harus punya keyakinan bahwasanya Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Makanya kan dalam doa kita, kata Rasulullah SAW, kalau orang berdoa itu kan hanya salah satu dari tiga yang akan didapatkan. Allah berikan apa yang dia minta, atau Allah tunda, Allah tidak berikan tapi Allah menghindarkan dia dari bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta. Atau yang ketiga, iddakharahullahu yaumal qiyamah, dan ini yang lebih baik, Allah tabung untuk di akhirat. Maka orang yang menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, dia tidak khawatir dengan yang lainnya, kemerdekaannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki prinsip al khairu kullal khairi fi makhtarahu Allahu lah. Kebaikan di atas kebaikan apa yang Allah pilihkan baginya. Kebaikan di atas kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan baginya. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, yakinlah Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Atau belum saatnya Anda mendapatkan hal itu, karena kalau diberikan saat ini mungkin manfaatnya belum terlalu banyak. Akan justru lebih banyak manfaatnya kalau ditunda dulu. Dan ini mahasiswa, saya dan Bapak kita saling berbagi pengalaman. Kalau antum mendaftar di Madinah baru satu kali, lalu tidak lulus, teman-teman antum yang daftar lulus, bahkan yang antum dianggap orang yang paling pintar, ranking 1 di kelas ini seterusnya, yang lulus ranking 30. Yang ranking 1 sampai 5 tidak ada yang lulus. Jangan bersedih hati, coba lagi sampai tidak lulus betulan. Ya, sampai meninggal tidak lulus, berarti Anda memang tidak lulus. Tapi selama belum ada kata terakhir, maka daftar dan usahakan. Tidak apa-apa mungkin saya menceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mudah-mudahan ini dalam bab tahadduts bin ni'mah. Kami sendiri semenjak mengenal Ustadz Yusran hafizahullah, Ustadz Jahada, dan ustadz-ustadz yang lainnya, kami sudah tertarik ingin kuliah dan ingin menjadi seperti beliau. Ya. Lalu kami masuk ke Mahat Tahfidz, hafal Quran selesai, terus ke Jakarta, tamat SMA tahun 2003. Hitungnya tahun 2003 tamat SMA. Mulai dari tahun 2003 masuk 2004, waktu itu masih ada istilah murasalah, kirim berkas lewat kantor pos. Sampai di sana masuk di tempat sampah. Ya, tahun kedua kirim lagi, sampai di sana disobek. Ya, tahun ketiga ada muqabalah. Kita datangi, ya syekhnya kasih harapan-harapan rezeki telinga lah istilahnya. Insya Allah lulus. 2 tahun kemudian tidak lulus juga. 2003, 2004, 2005 sampai selesai S1, saya daftar di LIPA 2005, syariahnya. 2004 masuk diplom, 2005 baru masuk syariah. Selesai 2009, tidak lulus juga, dan itu tiap tahun. Teman-teman bahkan, ya mohon maaf, mahasiswa yang saya ajar di sini banyak yang lulus. Saya yang kasih rekomendasi dia lulus, saya yang tidak lulus. Nanti tahun 2012 keluar pengumuman baru lulus. Setelah lulus, dan itu sudah punya istri dan sudah punya anak 3. Di tahun 2013 berangkat lulus. Alhamdulillah, di tahun 2014 ada peraturan boleh membawa istri dan anak-anak.
Ya, alhamdulillah bisa bawa istri dan anak. Seandainya saya mendaftar tahun 2003, 2004 atau 2005 dan lulus saat itu dan saya masih bujang waktu itu, berarti yang berangkat ke sana cuma sendiri. Tetapi karena saya berangkatnya nanti 2012, sudah ada istri dan 3 anak, empat anak, ya, lahir waktu saya baru 1 bulan di Madinah, istri di belakang melahirkan. Jadi sudah 4 anak, setahun kemudian bisa bawa semua. Kembali menikah lagi. Ya. Itu suatu hal yang artinya, ya saya setelah itu berpikir berarti memang saat itu sempat, ya mau tidak mau kita pasti akan merasa kecewa. Bukan kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa saya tidak lulus? Apa yang kurang dari saya? Ya, kayak biasa kita begitu. Ini teman-teman bahkan mahasiswa, murid-murid saya lulus, kok saya tidak lulus? Ternyata Allah menginginkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Maka seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwasanya yang terbaik apa yang Allah putuskan. Dan inilah kebebasan as-samadiyah. Ini jiwa kebebasan yang harus kita miliki. Hanya menggantung kepada Allah. Kapan antum menggantung kepada manusia, antum akan kecewa. Semanis-manisnya janji suami bahwasanya saya tidak akan menikah lagi, hoax itu. Yeah. Begitu pula dengan jomblo yang mengaku saya lebih senang dengan menyendiri dan seterusnya, hoax. Nabi Adam saja sudah tinggal di surga, makanan ada, semuanya diminta, tidak tenang hidupnya sampai ada Nabi, sampai ada Hawa. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah yang Maha Esa, kepadanya kita bergantung. Allah lam yalid, tidak punya anak, wa lam yulad juga, sehingga dia tidak punya anak, tidak punya cucu, wa lam yulad, dan juga tidak pernah dilahirkan, dan dia tidak punya orang tua. Karena inilah yang harus disembah, yang tidak memiliki semua itu. Makanya seorang sahabat pernah ditanya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, atau ada yang ditanya Umar bin Khattab, ya ditanya, kaifa haluk, kaifa asbaht, bagaimana kabarmu pagi ini? Qala asbahtu uhibbul fitnah wa akrahul haqq wali fil ardi ma laysa lillahi fis sama. Asbahtu uhibbul fitnah wa akrahul haqq wali fil ardi ma laysa lillahi fis sama. Di pagi hari ini saya uhibbul fitnah, menyukai fitnah, wa akrahul haqq, membenci al-haq, dan saya memiliki sesuatu di bumi yang Allah tidak miliki di langit. Masya Allah, ini perkataan kufur ini kalau disalahpahami. Tapi ketika datang kepada yang lebih paham, dia mengatakan hadza kalimatu haqq, inilah kalimat yang benar. Uhibbul fitnah, karena harta dan istri adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Siapa yang tidak cinta istri dan anak? Siapa yang tidak cinta harta? Wa akrahul haq, al-mautu haq, kematian itu adalah sebuah kebenaran dan kita khawatir dan takut kepada kematian. Kemudian yang ketiga, wali fil ardi ma laysa lillahi fis sama. Saya punya anak, punya istri di bumi, dan Allah tidak punya anak dan tidak punya istri. Lam takun lahu sahibah. Ya, lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Allah tidak memiliki istri apalagi anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak memiliki sesuatu pun yang bisa menyamainya. Nah, kalau prinsip ini yang kita miliki, kita akan memiliki jiwa yang merdeka. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menggantungkan harapan kita, dan kita yakin tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah ajarkan. Kalau kita sudah berada di atas jalan yang benar, lan yudayyi Allah, sebagaimana pernyataan baik itu Khadijah bintu Khuwailid kepada Rasulullah SAW atau Hajar kepada Ismail. Kalau Anda memang melakukan hal ini semua karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, idzan lan yudayyi'ana Allah, maka kami tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah kalau memang sudah menjalankan perintahnya. Rasulullah SAW ketika merasa ketakutan saat didatangi oleh Jibril di pertama kali setelah turunnya ayat 1 dan sampai 5 dalam surah Al-Alaq, itu kan beliau kedinginan sampai ketakutan.
Khadijah bintu Khuwailid sebagai seorang istri datang menenangkan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan khawatir. Bukankah Anda takrad dhaif, ya, memuliakan tamu, menolong orang yang susah, memberi orang yang tidak memiliki dan seterusnya. Wa tasilur rahim, Anda menyambung silaturrahim. Semua yang dilakukan ini adalah kebaikan. Allah tidak mungkin menyanyiakan itu." Dan ini harus kita yakini, bahwasanya kalau kita sudah menjalankan syariat Allah, kita memiliki kebebasan dalam menjalankan syariat Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjadi penolong kita. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya terkait dengan cinta tanah air. Ada pernyataan yang tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hubbul watan minal iman. Ya, cinta negara adalah dari iman. Ini tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW dan tidak benar penyandarannya. Tetapi mencintai negara itu fitrah. Itu suatu fitrah yang Allah tanamkan dalam diri kita. Jangankan mencintai negara, mencintai, ya, harta, mencintai istri, harta yang banyak, ini kan juga fitrah. Allah sudah tanamkan itu. Ayat 14 surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini semua terkait dengan cinta negara, cinta tanah air. Ya, mana yang antum lebih cintai? Wanita dari Indonesia atau wanita dari Afrika? Ya. Cintai produk negeri. Ya. Kalau perlu pilih tetangga di sebelah sana maksudnya. Kemudian harta yang kita miliki tidak akan aman kalau berada di negara orang lain. Harta yang paling baik, ya kecuali yang korupsi, ya dia bawa ke negara orang lain supaya aman. Tapi harta yang sebenarnya adalah kalau yang kita berada di negara sendiri. Maka mencintai negara, mencintai tanah air adalah fitrah. Adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang dipasang dalam hati kita dan tidak boleh menyelisihi itu. Siapa yang tidak cinta dengan negaranya, itu berarti dia telah rusak fitrahnya. Cuma ada batasan-batasannya tentunya. Maka kita tidak mengatakan hadis itu adalah hadis yang sahih, hubbul watan minal iman, tapi kita juga harus yakin bahwasanya mencintai tempat kelahiran kita adalah sesuatu yang fitrah, dan fitrah tidak dilarang dalam agama kita. Namun ada sesuatu yang harus kita lebih pahami lagi. Mana kampung asal kita yang sebenarnya? Dan inilah yang harus kita cintai mati-matian. Yang dengannya kita rela harta dan semua yang kita miliki rela kita korbankan selama kita bisa kembali ke kampung halaman dan mempertahankan kampung halaman kita. Mana kira-kira kampung halaman kita? Hah? Di mana kampung halaman kita? Di Sidrap? Bukan. Di mana? Akhirat. Antum pernah di akhirat? Pernah ke akhirat? Ya, kalau mau pulang kampung kan yang pertama kali harus kita yakinkan adalah kita punya kampung. Bagaimana caranya pulang kampung kalau tidak punya kampung? Kampung kita adalah, tentu dalam satu qaul, ya, adalah tempat di mana Nabi Adam alaihissalam pernah berada, yaitu di surga. Inilah kampung asli kita. Nabi Adam pernah tinggal di sana. Maka sungguh sangat rugi kalau kita tidak tahu jalan pulang kampung, apalagi tidak pernah mengingat kampung. Kampung halaman asli kita adalah surga. Sungguh sangat rugi kalau orang tua kita, nenek moyang kita Adam alaihissalam pernah tinggal di sana, lalu kita tidak merindukannya, lalu kita tidak tahu jalan menuju ke sana. Maka kita berharap apa yang kita lakukan saat ini semuanya adalah upaya jalan menuju ke kampung halaman yang asli, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masalah ini tentang tempat Nabi Adam alaihissalam, apakah surga yang pernah ditempati itu adalah surga yang akan dimasuki oleh kaum muslimin nanti di hari akhirat, ini ada perdebatan yang sangat-sangat luar biasa di kalangan para ulama kita. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tamasya ke Surga, di halaman-halaman pertama beliau membahas tentang dua pendapat ulama kita tentang surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Apakah itu surga yang akan dimasuki oleh kaum muslimin di akhirat nanti, atau dia adalah bukan surga, tapi adalah sebuah taman, jannah, sebuah kebun yang ada di bumi. Ya, dan dalilnya banyak. Dalil yang mengatakan itu bukan surga banyak dan kuat, dan dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Terus ada yang mengatakan kan disuruh turun. Qul nahbitu minha jami'ah. Ihbitu di dalam Al-Quran bukan berarti turun dari atas ke bawah. Bisa jadi dari kampus putra ke kampus putri itu ihbitu. Ya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel yang tidak mau masuk ke Mesir, tidak mau masuk ke mana? Ke Palestina. Ihbitu Misra. Ya, qul ihbitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Mereka minta ini, minta itu, tidak ada di Palestina. Ya, ihbitu Misra, atau tidak ada di tempat yang lain, disuruh masuk ke Mesir. Ihbitu, turun. Jadi turun itu ihbitu tidak mesti dari atas ke bawah, walaupun secara umum memang maknanya adalah turun dari atas ke bawah. Nah, terlepas dari masalah ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, permasalahan tentang Nabi Adam tinggal di surga yang mana, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afra tidak mentarjih. Kalau beliau tidak mampu mentarjih, maka apalagi kita, ya. Maka kita hanya berharap saja bahwasanya kita akan masuk ke dalam surga, dan semoga itu adalah kampung halaman kita yang terakhir, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan karena waktu Isya sudah masuk. Yang pertama, Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan. Begitu banyak hukum syariat yang selalu mengedepankan pembebasan budak dan kebebasan serta kemerdekaan. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa-jiwa yang merdeka, yaitu bebas melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekhawatiran, ketakutan sedikit pun. Dengan memiliki jiwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, kampung halaman kita yang asli adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa masuk ke dalam surga tersebut. Dan untuk negara kita Indonesia, kita doakan semoga di hari-hari yang akan datang, apatah lagi setelah pemilihan, siapapun yang menjadi presidennya, ya, yang penting bukan saya, siapapun yang menjadi presidennya adalah memperhatikan keadaan kaum muslimin dan merujuk kepada khutbah yang telah ditetapkan oleh para pejuang-pejuang dahulu, yaitu bagaimana umat Islam bisa menjalankan syariatnya dengan bebas tanpa ada kekhawatiran, dan itulah kemerdekaan yang hakiki. Begitu pula dengan agama lain, menjalankan syariatnya masing-masing, tentu dengan batasan-batasannya, kemudian mensejahterakan seluruh rakyatnya, karena begitu banyak permasalahan yang terjadi disebabkan karena kesejahteraan yang sangat kurang. Bukankah pencurian, perampokan, begal, dan seterusnya disebabkan karena masalah ekonomi. Yang ketiga, kita berharap negara yang sangat besar ini, bahkan muslim terbanyak, dan mungkin inilah landasan ada seseorang yang tidak perlu saya sebut yang mengatakan bahwasanya penghuni surga terbanyak dari Indonesia. Pernah dengar ya? Penghuni Islam terbanyak dari Indonesia. Mungkin sebab pernyataan itu karena muslim terbanyak adalah yang berada di negara Indonesia. Kita berharap negara yang mayoritas umat Islam dan bahkan umat Islam terbesar di negara itu juga memiliki kekuatan yang hebat dalam melawan kezaliman terhadap negara-negara Islam yang lainnya. Membebaskan Al-Quds, kita berharap dari negeri ini muncul Salahuddin selanjutnya, Salahuddin Al-Indonusi, ya. Muncul Sultan Hasanuddin yang selanjutnya, dan juga Pangeran Diponegoro dan yang lainnya. Muncul kembali mujahid-mujahid yang betul-betul membebaskan Indonesia secara khusus dan membebaskan negara-negara Islam yang saat ini sedang terjajah dan tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, mari kita semua menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan tugas kita masing-masing. Sebagai seorang penuntut ilmu, belajarlah dengan baik. Sebagai seorang petani, lakukanlah yang baik. Sebagai seorang pejabat, baik di tingkat daerah sampai tingkat nasional, jangan jual negara kami, tanah kami kepada orang-orang yang ingin menghancurkan kami.
Kami siap dengan segala keadaan. Yang penting juga kalian para penguasa memperhatikan dan betul-betul menjaga negara ini. Islam atau umat Islam alhamdulillah selalu siap dan bahkan rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi menjaga keamanan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah kita di Stiba, dosen, mahasiswa dan seluruh pengelola siap menjadi pejuang dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Dan semoga kita semua juga menjadi orang yang merdeka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan terakhir. Merdeka dari penjajah hal biasa, tapi merdeka dari neraka ini yang luar biasa. Karena kita semua terjamin masuk neraka. Ya, silakan baca surah Maryam ayat 69 ayat 70 71. Ya, semua kita dijamin masuk neraka. Maka bebas dari neraka adalah kemerdekaan yang hakiki, yang paling kita harapkan di akhirat. Ayat 185 surah Ali Imran juga dijelaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang digeser dari neraka dan masuk ke dalam surga, inilah kemenangan, kemerdekaan yang paling besar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.